Galang panik karena Amira berhasil ditemui oleh Aksa dan Aksa berhasil masuk ke kamar Amira di rumah Galang lewat jalan rahasia yang dibuat oleh Lian Bagaskara. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya, jadi episode malam ini ada yang lucu ya. Teman-teman gak perlu khawatir nih buat yang nanya Amira Aksa apakah ketemu atau enggak. Ketemu, tenang aja, gak perlu khawatir, pasti ketemu. Cuman ada yang lucu teman-teman. Jadi ketika Amira mencoba kabur, ini kan Aksa kesel ya. Ini Amira nih maunya apa? Dikejar kabur, gak dikejar nyamperin. Bingung teman-teman, maksudnya kayak jelangkung aja. Datang tak dijemput, pulang tak diantar gitu teman-teman. Tapi karena Aksa tahu Amira ini seperti menyimpan rahasia, dikejarlah Amira ini. Hingga tanpa sadar ketika Aksa mengejar Amira, menurut Aksa, loh kok Amira malah masuk ke rumahnya Lian Bagaskara? Kok bisa ya? Nah akhirnya teman-teman ini yang uniknya nih. Ketika Aksa secara diam-diam mengikuti Amira untuk masuk ke dalam rumahnya Lian Bagaskara, tanpa sadar Aksa pun juga ikut masuk ke gua rahasia, tempat rahasia yang otomatis masuk lewat lemari bajunya Amira untuk masuk langsung ke kamarnya Amira. Nah, karena Amira masuk terlebih dahulu, Aksa pun terus ngendap-ngendap nih, tempat apa nih? Kenapa Amira lewat sini? Apakah ada ruang rahasia? Atau ini adalah tempat Amira dikurung atau apa gitu teman-teman. Cuman di situ kan Aksa udah mulai sadar kalau oke, sekarang Amira tinggal di rumah Lian Bagaskara dan ibaratnya tuh disekap lah sama Galang gitu. Lalu secara perlahan setelah menelusuri lorong tersebut, keluarlah di lemari baju Amira. Kaget si Aksa, loh kenapa muncul di sini? Namun Aksa ya udahlah, lanjutin aja. Toh ini juga mengarah kepada Amira kan, karena Aksa yakin udah ngikutin Amira. Akhirnya Aksa keluar nih teman-teman, keluar dari lemari baju tersebut. Begitu keluar dipukul sama Amira teman-teman. Dan Amira pun juga merasa bersalah karena menyangka kalau itu adalah Galang atau anak buahnya Galang atau Kusno. Lucu sih. Karena begini, harapannya adalah ketika Aksa berhasil nemuin Amira, kan bukan di rumahnya Lian Bagaskara. Karena tentu secara tempat, secara waktu, secara situasi itu sangat sulit. Karena bisa aja di sana tuh ada Galang, anak buahnya Galang. Belum lagi ada banyak hal yang akan terjadi. Nah untungnya, asal teman-teman tahu, ketika Aksa ini masuk bersamaan dengan Amira masuk ke lorong tersebut yang muncul dari lemari bajunya Amira, hingga di kamarnya Amira, Lian Bagaskara secara bersamaan ini mengalihkan perhatian Galang dan juga semua anak buahnya Galang serta si Kusno. Jadi ketika Amira masuk ke kamar, lalu juga Aksa masuk ke kamar, nah gak bikin Galang curiga. Jadi pinternya nanti Amira bakal bilang kalau Amira tuh berada di kamar mandi kepada Galang, sehingga Galang gak curiga lagi dan gak marah lagi. Cuman konsekuensinya Amira harus temenin Galang nih di episode malam ini supaya Galang nih gak curiga lagi. Nah kita lanjut dengan Aksa dan juga Amira. Nah sadar kalau Amira ini mukul Aksa, tentu Amira minta maaf. Amira pun juga mencoba untuk mengusir Aksa karena takut aja kalau Aksa ini kenapa-napa. Jadi Amira tuh masih bersikap seolah-olah kalau Aksa ini adalah musuhnya teman-teman. Tapi ya Amira pun juga gak mau sebetulnya kayak gini. Amira pun juga melakukan semua ini tuh bukan tanpa alasan. Amira takut kalau nanti Galang ngeliat Aksa disiksa, diapa-apain tuh Amira gak mau. Makanya Amira sampai ngelakuin semua ini supaya Aksa pun juga bisa mengerti. Tapi lagi dan lagi Aksa gak mau pergi karena gak masuk akal banget. Acara 7 bulanan Amiranya malah kabur. Terus juga ketika Amira memutuskan pergi dari Aksa, Amira gak mau cerita. Tinggal sama Galang pun juga gak mau cerita. Sekarang di rumah Lian Bagaskara pun juga gak cerita. Tapi tiba-tiba di acara 7 bulanan nongol. Tapi begitu dikejar kabur. Kan bingung ya, ini tuh orang maunya apa gitu loh. Kalau emang mau pergi beneran ya pergi aja. Kalau emang ingin bertahan ya bertahan. Kalau cowok kan kayak gitu, nggak mau ribet juga teman-teman. Kalau perempuannya ribet ya udah kita tinggalin lah ibaratnya. Kan ini bikin bingung Aksa juga. Tapi karena Aksa ini tuh orangnya sabar, ibaratnya tuh, dan terlalu baik ya kalau Mimin bilang, akhirnya
Ya udah, Amira kenapa? Akhirnya secara perlahan Amira cerita. Amira masih dulu kuncinya ketutup, teman-teman. Baru Amira cerita kepada Aksa kalau tadi adalah jalan rahasia masuk ke lemari ini yang dibuat dari Lian Bagaskara, karena ini adalah bekas kamarnya Lian Bagaskara. Yang mana semua rumah ini sekarang sudah dikuasai oleh Galang. Namun Lian Bagaskara sekarang berada di pihaknya Amira karena sering bantu Amira dan lain sebagainya macamnya. Secara perlahan pun juga Amira menjelaskan ya teman-teman kepada Aksa. Dan disitulah Amira pun juga akhirnya minta maaf, memberikan kadonya kepada Aksa. Bukan bermaksud untuk meninggalkan Aksa, bukan bermaksud untuk menjauhi Aksa, bukan bermaksud untuk main-mainin perasaan Aksa. Tapi Amira gak punya pilihan lain. Karena Amira pun juga punya perjanjian iblis bersama dengan Galang, yang mana itu mengharuskan Amira untuk segera pergi dari Aksa ketika waktu yang ditentukan sudah tiba gitu teman-teman. Makanya Amira gak bilang karena Amira tahu ini bakal menyakitkan buat Aksa. Amira pun juga bilang Amira sayang sama Aksa, gak ada bermaksud apapun kepada Aksa, cuman memang situasinya sangat gak tepat untuk hubungan mereka berdua dan untuk kondisi mereka berdua. Amira tuh gak mau pernah bilang, gak pernah ngejelasin semuanya, gak pernah mau ngaku sama Aksa, gak pernah mau bongkar semuanya kepada Aksa selama ini sebelum akhirnya dibongkar malam ini karena Amira takut Aksa kenapa-napa. Tapi kan Aksa tuh selalu mikir, ya gak apa-apa dong cerita aja, siapa tahu bisa cari solusinya. Itu kan Aksa banget ya. Cuman ya namanya pemikiran cewek sama cowok itu berbeda. Ya Amira pun cuman bilang ya takut Aksa diapa-apain, karena kalau Aksa diapa-apain Amiranya gak bisa tidur, kepikiran dan lain sebagainya macamnya. Tapi Aksa pun juga mengingatkan tetap aja itu bukan jalan keluar, karena Amira gak ngomong pun juga Amira bakal tetap sama Galang. Sekarang kalau Amira bilang ngancurin Galang dari dalam pun kan belum ngelakuin apa-apa sebetulnya, masih jauh dari itu gitu loh teman-teman. Makanya untungnya tuh ada Lian Bagaskara juga. Ya walaupun Lian Bagaskara ini belum yang ekstrim banget ngebantu Amiranya, belum yang gimana banget untuk menghancurkan Galangnya, belum yang bisa banget untuk mengambil kembali hartanya dari Galang. Tapi Lian Bagaskara cukup lumayan lah ngebantu, ngalihin perhatian, iseng, atau pokoknya ngelakuin beberapa hal yang ya bisa dilakukan oleh Lian Bagaskara tuh untuk bisa ngebantu Amira. Walaupun belum masif ya bantuannya, tapi lumayan lah, at least ngebantu-bantu dikit-dikit aja. Kayak episode malam mengalihkan perhatian Galang supaya Galang ini gak fokus ke kamarnya Amira. Good job banget. Dan akhirnya ya ngabisin lah malam di kamarnya Amira. Lucu banget di rumah Galang, tapi di kamarnya Amira ada Aksa di sana. Dan ya mau gimana pun juga Amira harus jujur. Amira pun juga gak bisa lagi berkelit, gak bisa lagi untuk berdiam diri, karena ya yang rugi di sini tuh Aksa sebetulnya. Karena Aksa akan merasa ditipu sama Amira kalau Amira sampai nggak ngomong. Ya Aksa sih nggak akan sampai mikir ke jauh ke sana, cuman pasti bakal ada sampai ke sana. Karena Aksa pun juga berpikir kenapa nih Amira kalau nggak ngomong. Tapi untungnya Amira pun juga ngomong juga, karena mau gimana, udah terlanjur ada Aksa di sana. Dan Aksa pun juga mengancam bakal berteriak lah ibaratnya teman-teman kalau sampai Amira nggak mau jujur gitu. Jadi ya Amira pun akhirnya bercerita juga. Tapi ya pada intinya tentu saja apapun yang terjadi, Aksa dan Amira bisa berkumpul lagi, bertemu lagi, ngobrol lagi berdua. Karena ini berarti jauh lebih dari cukup dulu. Memang ini akan menjadi agak lambat ceritanya, maksudnya alurnya bakal menjadi lambat, tapi minimal ini sudah bisa mempertemukan Amira dan juga Aksa. Ini bisa juga memperlihatkan bagaimana Aksa dan Amira bisa berkomunikasi lagi. Ini penting banget teman-teman, supaya yang seperti yang Mimin katakan sepanjang video, biar nggak ada kesalahpahaman lagi. Kalau kayak gini kan enak dilihatnya. Aksanya akhirnya tahu, Amira pun juga lumayan tenang. Karena kan ya Amira mau mendem masalah sendiri pun juga akhirnya nggak akan jadi solusi juga. Ujungnya kepikiran juga Amira dan bingung kan. Makanya ya itulah mungkin ya kenapa seorang istri harus cerita sama suami. Begitupun juga suami harus bercerita kalau ada apa-apa sama istri. Itu mungkin ini akibatnya jadi banyak masalah yang datang. Tapi ya sudahlah, apapun itu yang terpenting sekarang Amira sudah bertemu sama Aksa. Dan Aksa pun juga sudah tahu semua alasan dari Amira. Dan lucu sih teman-teman kalau ngelihat bagaimana Aksa berada di kamarnya Amira di rumah Galang. Apalagi kita semua tahu Galang pun ternyata belum tahu kalau ada ruang rahasia di kamarnya Galang. Dan ini pun juga bikin seneng, karena ya tapi tetap harus berhati-hati ya. Karena mungkin cepat atau lambat Galang bakal curiga, cepat atau lambat Galang bakal tahu tempat rahasianya. Karena aneh banget, dicek ke dalam kamar Amiranya nggak ada, tapi begitu Amira masuk, Amira buka pintu, Amiranya ada di dalam. Aneh banget pasti. Kusna pun juga pasti ngerasa aneh lah, ada sesuatu dari Amira. Tapi ya sudahlah, apapun itu semoga Amira sama Aksa bisa nemuin cara untuk hancurin Galang. Karena setelah bertemuan ini tentu Amira sama Aksa punya pandangan yang berbeda,
punya rencana yang mungkin agak sedikit berbeda buat ngancurin Galang. Dan tapi semoga sih mereka bisa kompak juga supaya ya Amira nggak perlu lagi deh lama-lama di rumahnya Galang, karena ini terlalu menjijikan. Lihat ada seorang istri yang diambil oleh mantan pacar dan dijauhkan dari sang suami. Aneh ya teman-teman. Emang Galang ini agak error otaknya. Tapi sudahlah. Yang terpenting Aksa dan Amira bisa bertemu kembali. Sekian video dari Mimin. Sampai jumpa lagi. Dadah.